Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Halo, untuk pembaca baru, sebelum membaca novel ini, lebih dulu baca novel yang berjudul Aku Hanya Figuran ya, karena novel ini lanjutannya. Terima kasih. Aku langsung membopong Diana dan membawanya ke kamar pasien terdekat. Menyuruh beberapa perawat yang ada di sana untuk merawatnya. Kemudian aku berbalik menghadap manajernya. Bagaimana kronologinya? Sejak kapan dia dioperasi? Saya kurang tahu kronologinya, Pak. 3 jam yang lalu Diana menerima telepon yang mengabarkan kalau Pak Aaron kecelakaan. Kami langsung kemari. Kondisi Diana sangat tidak stabil. Jadi saya memutuskan untuk menghubungi keluarga. Waktu pertama datang pun dokter sudah menyarankan untuk segera melakukan operasi. Karena kondisi Pak Aaron sangat serius. Kamu jaga dia. Aku akan mencari tahu sendiri, kataku seraya mengedikkan bahuku ke arah Diana. Baik, Pak. Aku keluar dari ruang pasien dan pergi menemui 2 orang polisi yang tampak hadir di sana. Aku menanyakan kronologi dari kejadian itu. Ternyata Aaron mengalami kecelakaan tunggal. Dia menabrak pembatas jalan yang menyetir dalam kondisi mabuk. Hal itu terdeteksi dari kandungan alkohol di dalam darahnya. Polisi sudah membuatkan berita acara perkara berdasarkan kesaksian para saksi. Mobil Aaron yang digunakan sebagai barang bukti juga sudah diderek dan disimpan oleh pihak kepolisian. Sedangkan untuk kondisi Aaron, mereka tidak mengetahuinya dengan pasti. Pada saat ditemukan, Aaron dalam keadaan tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh dengan darah. Bisa dipastikan bahwa pria itu telah kehilangan banyak darah. Itulah mengapa dokter memutuskan untuk melakukan tindakan cepat, yaitu melakukan operasi. Tidak ada tim medis yang bisa kumintai keterangan, karena mereka sibuk untuk melakukan operasi. Aku hanya perlu menunggu operasi selesai untuk mengetahui kondisi Aaron selanjutnya. Aku tidak suka dengan perasaan tanpa kejelasan ini. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Aku menunggu di depan ruang operasi dengan pikiran kalut. Berharap operasi itu akan berjalan lancar dan Aaron bisa terselamatkan. Beberapa kali aku harus mengecek kondisi Diana, karena sepertinya kondisi psikisnya sedang tidak stabil. Berkali-kali Diana bangun, berkali-kali pula dia jatuh pingsan. Tubuh, pikiran, dan hatinya seolah-olah tidak mampu menahan segala beban ini. Bisa kulihat betapa besar cinta Diana untuk Aaron. 2 jam kemudian, keluargaku datang. Mama langsung menghambur ke arahku, menangis dan menjerit-jerit. Mama dengan sikap yang ditunjukkan oleh Diana sebelumnya. Tak lama kemudian, beliau pun pingsan. Aku menggendongnya dan meletakkan di kamar pasien, di sebelah ranjang Diana. Aku mengurus 2 orang wanita pingsan yang emosinya sedang tidak stabil. Belum lagi pikiranku masih terpecah menunggu kabar dari kondisi Aaron. Ponselku puluhan kali berdering. Ada beberapa panggilan dari Winda, sementara puluhan panggilan lainnya dari beberapa pimpinan anak perusahaanku. Aku meletakkan jabatanku sebagai apapun.
Hari ini aku hanyalah seorang adik yang tengah khawatir, menunggu kabar hidup matinya seorang kakak. Aaron sedang dioperasi. Namun sikap yang ditunjukkan oleh dua wanita yang menyayangi Aaron itu sudah seperti ini. Tidak terbayangkan rasanya bila benar-benar terjadi sesuatu pada Aaron. Mungkin kedua wanita berbeda generasi ini akan benar-benar menggila. Kamu temani mamamu, biar papa yang berjaga di sini. Papa menepuk punggungku, menyuruhku untuk mendampingi mama di kamar pasien. Aku menuruti saran papa. Beberapa saat kemudian, wanita yang telah melahirkanku itu tersadar. Al, iya ma, bagaimana kakakmu? Dia masih dioperasi ma. Lagi-lagi mama menangis. Aku memeluk tubuhnya, sembari menepuk-nepuk punggungnya. Tubuh mama bergetar hebat, menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Dia pasti akan baik-baik saja ma. Jangan menangis lagi. Mama nggak sanggup. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa anak mama yang harus mengalami hal seperti ini? Bagaimana bila terjadi sesuatu padanya? Bagaimana Al? Aaron. Bukannya berhenti menangis. Tangisan mama malah lebih keras. Aku hanya bisa menghiburnya, berusaha untuk menjadi kekuatannya. Hanya itu yang bisa kulakukan saat ini. Bagaimana bila operasinya gagal? Bagaimana bila dia... Mama gak sanggup. Mama gak sanggup, Al. Kalau dia mati. Mama juga mati. Aaron. Dia pasti akan baik-baik saja. Mama tenanglah. Selama beberapa puluh menit ke depan, yang kulakukan hanya menghibur mama. Memeluk, mengusap air mata, dan memberinya kata-kata penghiburan. Di mata mama, aku berusaha untuk kuat, menjadi sosok yang bisa dijadikan sandaran. Namun, sebenarnya hatiku juga ingin menangis. Aku tidak bisa membayangkan bila benar-benar terjadi sesuatu pada Aaron. Memikirkan hal seperti itu selalu membuatku ketakutan. Aku memeluk mama. Tangisan beliau mulai tidak terdengar. Sepertinya beliau sudah mulai tenang. Sejurus kemudian, ranjang sebelah mama bergerak. Aku mengalihkan pandang. Kulihat Diana sudah mulai tersadar. Diana mengerjap-ngerjapkan matanya, berusaha membaca situasi. Dia melihatku dan mama dengan bingung. 5 detik kemudian, pikirannya mulai terkumpul. Dia menatap mama berlama-lama. Kemudian tangisnya mulai pecah. Mama! Diana segera turun dari ranjang dan menghambur memeluk mama. Dua wanita itu saling berpelukan, meratapi nasib pria yang mereka sayangi. Ruang pasien itu dipenuhi dengan suara tangisan, isakan, raungan, dan kata-kata penghibur. Aku harap Aaron melihat hal ini. Banyak orang yang menyayanginya. Aku harap dia tidak akan pernah meninggalkan kami untuk selamanya. Beberapa jam kemudian, keduanya sudah mulai tenang, masih dengan posisi saling berpelukan. Mereka turun dari ranjang. Mereka memaksa untuk ikut menunggu di depan ruang operasi. Saling berpelukan, berusaha menguatkan satu sama lain. Meskipun aku tahu
Keduanya sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Mama dan Diana memang sangat dekat. Orang awam yang melihat mungkin akan menganggap mereka adalah seorang ibu dan anak kandung. Kedekatan mereka sudah tidak seperti kedekatan seorang mertua dan menantu. Terkadang ketika melihat mereka seperti itu, aku selalu membayangkan Mama dan Kansa. Membayangkan Mama akan memperlakukan Kansa sehangat itu. Menganggap Kansa seperti anaknya sendiri. Alangkah menyenangkannya. Ah, Kansa. Perasaan bersalah, bingung, sedih, kecewa, dan marah berkecamuk di dalam pikiranku. Aku merasa bersalah karena sudah menodai Kansa seperti itu. Seharusnya pertemuan pertama kami akan menjadi pertemuan yang indah. Aku akan mengungkapkan perasaanku dan berharap Kansa menerimaku. Namun, di sisi lain, aku juga merasa bangga. Setidaknya, aku sekarang memiliki alasan untuk menjadikan Kansa milikku. Kansa, tunggulah aku. Setelah semua masalah ini selesai, aku akan menangkapmu. Operasi dilakukan selama beberapa belas jam. Semua keluarga dipenuhi dengan kekalutan. Raut wajah sedih, sekaligus lelah, tampak memenuhi semua wajah-wajah yang ada di sana. Aku membujuk Mama untuk beristirahat. Namun beliau tetap bersikeras untuk menunggu operasi itu sampai selesai. Aku juga melakukan hal itu pada Diana. Namun lagi-lagi aku mendapat penolakan. Wanita itu juga melakukan hal yang sama. Setelah 13 jam dalam penantian, akhirnya lampu tanda operasi dimatikan. Pertanda operasi telah selesai. Beberapa saat kemudian, belasan dokter keluar dari ruangan itu. Aku langsung mendekat pada dokter yang tampak seperti kepala tim. "Ada wali dari pasien?" tanyanya. "Saya, Dok. Saya adiknya." Aku berkata dengan tegas. Diana, Mama maupun Papa datang mendekat. Aku mamanya, Dok. Bagaimana kondisi anakku? Apa dia baik-baik saja? Apa operasinya berhasil? Aku tunangannya. Bagaimana kondisi Kak Aron? Bagaimana dia, Dok? Diana maupun Mama langsung menghubungi dokter tersebut, memegang lengan dokter, mendesaknya untuk menjawab pertanyaan. Dokter itu menatap wajah kami satu persatu. Dia bisa menilai kekhawatiran yang timbul di wajah kami. Kemudian pandangan mata dokter itu berlama-lama menatapku. "Dengan Bapak siapa?" tanyanya. "Saya Alek, Dok." "Baik, Pak Alek. Bisa saya bicara dengan Anda?" "Bisa, Dok. Silakan ikut ke ruangan saya." Dokter itu berjalan mendahuliku, mengacukan rengekan Mama maupun Diana, yang tampak sangat ingin tahu kondisi Aron. Aku berjalan mengikuti dokter itu, sebelum akhirnya tanganku ditarik oleh Mama. "Mama ikut, Al. Mama mau tahu kondisinya. Ajak Mama juga, Al." Aku menatap Mama dengan prihatin. Wajah seseorang ibu yang sangat mengkhawatirkan putranya. Wajah yang seolah-olah mengatakan bahwa dia rela bila nyawanya yang harus ditukar dengan nyawa anaknya. "Mama di sini saja, temani Diana. Dokter hanya ingin bicara denganku. Aku yakin kondisi Aron akan baik-baik saja. Mama jangan khawatir ya." Aku mengusap air mata yang keluar dari wajah Mama.
ingin memeluk dan menguatkan wanita itu. Awalnya Mama bersikeras untuk mengikutiku, namun setelah Papa memujuknya, akhirnya beliau mengalah dan membiarkanku untuk bertemu dengan dokter itu. Aku memasuki ruang dokter yang ku tahu bernama Arya, merupakan dokter spesialis bedah. Tok tok tok, aku mengetuk pintu. Silakan masuk Pak Alek, silakan duduk. Dokter Arya mempersilakanku untuk duduk. Dia seorang pria yang berusia sekitar awal 40-an. Wajahnya tampak datar dan tenang. Namun aku bisa menangkap raut kekhawatiran di wajahnya, meskipun dia berusaha untuk menyembunyikannya. Bagaimana keadaan kakak saya, Dok? Tanyaku tanpa basa-basi. Aku memiliki intuisi keadaan Aaron sedang tidak baik. Menanggapi pertanyaanku, senyum kecut disungging kecil di bibirnya. Apa Anda tahu mengapa saya ingin berbicara dengan Anda? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala. Dokter Arya melanjutkan. Karena kunilai Anda adalah yang paling tenang di antara yang lain. Aku terdiam, mendengarkan. Dokter Arya menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kami telah melakukannya dengan semaksimal mungkin. Kami melibatkan 19 dokter dan tenaga lainnya untuk operasi ini. Namun kondisi pasien ketika dibawa kemari memang sudah sangat parah. Apa maksudnya, Dok? Apa itu artinya terjadi sesuatu dengan kakak saya? Apa operasinya gagal? Suaraku mulai meninggi. Dokter Arya melipat tangannya di dada. Tampak raut wajah kelelahan di wajahnya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa operasi ini gagal. Namun aku juga tidak memberi indikasi bahwa operasi ini berhasil. Dokter Arya terdiam sejenak, mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Begini Pak Alek, pada saat dibawa kemari, pasien mengalami pendarahan di kepala, patah tulang dada, dan patah kaki kanan. Kami melakukan MRI scan yang memutuskan untuk membagi tim menjadi 3. Tidak ada masalah mengenai operasi patah kaki maupun tulang dada. Tidak ada retakan tulang yang membahayakan organ penting. 2 operasi itu bisa dikatakan berhasil. Namun masalahnya terjadi ketika tim kami melakukan operasi kraniotomi, prosedur pembedahan otak. Hantaman keras menyebabkan tulang tengkorak rusak, sehingga kami melakukan pembedahan ini. Kami mengira cedera ini hanya karena hematoma, terjadi penggumpalan darah, atau kontisio, memar pada otak. Namun, pada kenyataannya, pasien mengalami difus, cedera otak berat, di mana kerusakan terjadi pada hampir semua bagian otak. Kami sudah berusaha mengatasi masalah ini melalui prosedur operasi. Bisa dikatakan, operasi memang berjalan dengan lancar. Tidak ada kejadian tak terduga yang menghambat kami. Namun, kami tidak bisa menyatakan bahwa operasi itu berhasil, mengingat cedera otak yang diderita oleh pasien sangat parah. Maka kemungkinannya ada 3. Aku terdiam, mencoba untuk tenang mendengarkan semua penjelasan Dokter Arya. Kemudian dokter itu melanjutkan. Yang pertama,
pasien akan kembali sadar dengan menderita kecacatan. Yang kedua, dia akan mengalami fase vegetatif, bisa diartikan sebagai koma. Dan yang ketiga adalah kematian. Saya harap Anda memahaminya dan memberi pengertian ini terhadap keluarga besar. Tenggorokanku terasa kering. Aku berusaha menelan ludah, namun sangat susah. Lidahku tiba-tiba menjadi keluh. Banyak pertanyaan yang ingin kusampaikan, namun bibirku tidak bisa digerakkan. Dokter Arya masih terus berbicara, menjelaskan kondisi Aaron secara panjang lebar. Namun aku hanya bisa menangkap sebagian kecil dari percakapannya. Otakku berhenti berpikir ketika mengetahui kemungkinan itu. Tidak ada kemungkinan dia akan sembuh total? Dengan terbata-bata aku mengajukan pertanyaan. Kemungkinan itu sangat kecil, Pak Alex. Hanya kurang dari 5%. Kalaupun pasien tersadar, ada kemungkinan dia akan mengalami cacat permanen. Dokter Arya menghela nafas sejenak. Dia tersenyum hambar. Bijaklah dalam menyampaikan kabar ini. Saya rasa ibu dan wanita muda itu tidak akan kuat mendengarnya. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain? Aku ingin bertanya banyak hal. Kalau perlu aku ingin menyalahkan dokter itu karena kinerja tim medisnya yang kurang maksimal. Mengapa mereka tidak bisa menyembuhkan Aaron secara 100%? Mengapa hanya 5%? Mengapa? Aku ingin menyalahkan seluruh dunia. Untuk pertama kalinya aku menyesal telah menolak keinginan orang tuaku untuk menjadi dokter. Aku keluar dari ruangan itu, melangkah seperti zombie yang tak bernyawa. Tanpa aku sadari, langkah menuntunku ke toilet. Aku memasuki ruang itu dan mulai menangis di sana. Bodoh, brengsek. Kenapa nggak sekalian mati saja? Dasar kakak brengsek. Sukanya ngerepotin orang saja. Buk, buk, buk. Aku memukul-mukulkan tanganku di tembok. Aku tidak peduli bila tanganku berdarah. Aku hanya ingin menguapkan emosi ini. Membayangkan Aaron harus cacat, berada di fase vegetatif, atau bahkan meninggal membuat perasaanku sedih luar biasa. Aku tidak bisa menanggung kesedihan ini. Dasar brengsek, tidak berguna. Sembuhlah brengsek. Brengsek. Mulutku mencaci makinya. Namun tubuhku berkata lain. Air mata mengalir deras di pipiku. Sementara tubuhku gemetar menahan kesedihan. Hampir 1 jam aku berada di kamar mandi dalam kondisi setengah gila. Terkadang aku memaki dan memarahinya. Namun di saat yang lain, aku memohon untuk kesembuhannya. Fase itu berubah-ubah selama beberapa kali. Hingga akhirnya hatiku siap menerima semua kemungkinan itu. Aku keluar dari bilik toilet, membasuh wajahku yang berantakan dengan air dingin, membasahi kepalaku, dan mencoba untuk tersenyum di depan cermin. Aku harus kuat. Aku tidak boleh lemah. Ada 2 wanita rapuh yang membutuhkan kekuatanku. Aku harus menjadi tokoh agar bisa menjadi sandaran bagi mereka. Aku keluar dari ruangan itu sembari mencoba memasang senyum di wajahku. Bersiap-siap untuk memberi kabar palsu.
Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.